Bismillahirrahmanirrahim. Guru mengizin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain, amma ba'du. Itu es buat Pak Ustaz? Oh bukan, itu buat Ustaz kan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan, para dewan guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Bapak dan Ibu wakil kepala sekolah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Pak Nurdin yang terhormat, Pak Toha, serta para ibu guru sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan pagi ini penuh keberkahan. Amin. Saya memperkenalkan diri, nama saya Syahroni, bukan Syahrini ya. Kalau muka sih mirip, banyak yang bilang. Pelajar yang putri apa kabarnya nih? Yang cowok-cowok gimana kabarnya? Kayaknya kalau ceramah madhab sini ngantuk banget kayaknya nih. Kalau sini enak kan ceramah di madhab sini nih. Apalagi yang merah ibu guru ini. Yang pertama, saya takut lupa ya. Saya takut lupa, umum saya ingat nih. Yang mau follow Instagram saya silahkan. Sebab follower belum naik-naik follower. @Syahroni_Mardani. Ya, ntar kita foto, kita tag saya ya. Lumayan nambah follower saya, berapa orang nih? 1000 orang nih. @Syahroni_Mardani. Yang pertama, pagi ini kita mendapatkan pahala silaturahim. Betul nggak nih? Kita berkumpul di tempat yang mulia ini. Terima kasih kepada panitia yang menyiapkan tempat sebegini indah, sebegini rupa. Yang pertama kita mendapatkan keberkahan silaturahim. Betul nggak Bu? Ada ungkapan orang Arab mengatakan al-harokah barokah. Al-harokah, bergerak itu berkah. Yang laki-laki nih, al-harokah, bergerak itu berkah, berubah itu baik. Kita silaturahim berkah nggak nih? Bergerak nggak Bu? Bergerak nggak? Yang putri-putri bergerak nggak nih? Apapun yang bergerak pasti lebih baik. Pak Ustadz tanya, ayam kampung sama ayam negeri mahalan mana? Kenapa ayam kampung mahal? Bergerak terus juga. Tuh di pohonan, di loteng, dari larian, sehat. Coba ayam negeri, diam aja begitu tuh. Ingat, biar kata gede dia murah. Nih kamu semua nih anak muda tuh harus bergerak, betul gak? Sekarang ada penyakit anak muda, penyakit mager. Apaan tuh mager? Malas gerak. Dalam Islam dianjurkan kita untuk bergerak. Al-harokah. Nih, ada Pak Ustadz ceramah, diam aja begini nih. Yang dengerin ngantuk, betul gak tuh? Ada Pak Ustadz ceramah nggak bisa diem, bergerak mulu, ada nggak tuh? Alhamdulillah. Curhat dong. Apapun yang bergerak pasti lebih baik, betul nggak? Ingin? Ini yang perempuan nih yang pakai jilbab, jilbabnya berubah-ubah modelnya. Dulu orang perempuan semua jilbabnya modelnya sama, betul nggak? Begitu tuh. Sekarang jilbab banyak nggak modelnya? Ada yang dililit di leher, ada nggak tuh? Sampai nggak bisa napas, iya nggak?
Ada jilbab ke atas, ke samping. Dulu orang perempuan kalau pakai bros di mana pakai bros? Sini. Sekarang pakai bros di mana? Di sini. Ada nggak yang di atas? Ada nggak yang di belakang? Di pundak. Ada tuh anak gadis pakai bros 3 miring begini nih. Mau kemana neng? Acara maulid Pak Ustadz di sekolahan. Kok miring pakai bros 3? Jadi yang pertama kita mendapatkan pahala bergerak silaturahim. Nabi kita Muhammad SAW adalah nabi yang sepanjang hidupnya terus bergerak. Nabi Muhammad lahir di mana? Enggak ada yang jawab. Nabi lahir di mana? Hijrah kemana? Bergerak bukan? Apapun yang bergerak pasti lebih baik. Ini yang kita yang cowok-cowok, yang laki-laki nih Pak Ustadz, pakai pici, lihat nih, lagi ceramah begini, lagi ceramah nih. Ntar sholat Jumat ini pici berubah, taikin dikit buat sujud, betul nggak? Ini lagi puyeng nih, undangan di cancel gara-gara covid, ya kan? Kalau ini dagang tape, ya nggak tuh? Ya kan? Kalau ini gerah makan bakso, ya kan? Apapun yang bergerak pasti lebih. Nih, pelajaran pertama dari Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi Muhammad pribadi yang selalu bergerak. Lahir di Mekah, hijrah ke Madinah, betul nggak tuh? Balik lagi ke Mekah, semua para nabi hijrah. Maka yang pertama, kalian semua nih, anak-anakku sekalian harus bergerak. Al-harokah barokah. Bergerak itu berkah, berubah itu baik. Apapun yang bergerak pasti lebih baik. Ingat, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah dari peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Untuk menambah keberkahan, kita baca salawat sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi iha wa afiyatin wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Deng 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 deng. Oke, mantap. Hikmah yang kita ambil dari Nabi kita Muhammad SAW adalah bagaimana usaha kita meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, apa kata Nabi? Manahaitukum anhu fajtanibuhu. Semua yang aku larang, tinggalin semuanya. Semua yang dilarang, tinggalkan semuanya. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Yang aku perintahkan, kata Nabi, lakukan semampu yang bisa kamu lakukan. Ini ngomong-ngomong ceramah, gak ada yang moto, Bu Guru? Hah? Oh, ini. Semua yang aku perintahkan, kata Nabi, tinggalin semuanya. Yang namanya larangan, boleh nggak dikerjain? Anak laki berjudi halal apa haram? Judi goceng-goceng boleh nggak? 2000 nggak boleh. Kan kalau judi yang gede-gedean nggak boleh. Bro, taruhan bro, goceng-goceng boleh nggak tuh? Kadang-kadang orang dengan yang gede-gede takut, dengan yang kecil-kecil berani. Betul nggak nih? Mabuk-mabukan boleh apa nggak? Segelas doangan boleh nggak? Nyobain dikit. Yang dilarang sekali nggak boleh, tetap nggak boleh. Banyaknya nggak boleh, dikit juga. Anak laki-laki berzina, berhubungan badan di luar nikah boleh nggak? Hah? Pacaran yang kelewat batas boleh nggak? Ini mohon maaf nih yang cewek-cewek nih, yang perempuan. Anak perempuan kalau digodain, kamu kalau nolak harus jelas. Ini kadang-kadang digodain sama cowok, Neng, nggak mau. Kamu tuh kalau bilang nggak mau biar jelas, ya nggak? Ini nolaknya ragu-ragu, ya nggak Bu Guru? Ada nggak tuh, Neng, nggak mau. Kata orang laki, gue yakin mau nih. Kamu kalau digodain, Neng, ambil sejadah puter gitu, macam-macam saya hajar kamu.
Tuh laki-laki berani nggak tuh? Begitu. Saya mohon maaf nih. Sekarang banyak pergaulan bebas, pacaran berlebihan. Siapa yang rugi? Yang rugi perempuan. Betul nggak? Kalau anak laki nggak ada resikonya. Anak perempuan ada nggak? Mohon maaf, ada nggak anak sekolah hamil di luar nikah? Siapa yang rugi? Anak perempuan. Maka kamu kalau digodain, Neng, ambil batu macam-macam gitu tuh. Ini kan? Jadi perbuatan yang Nabi larang, tinggalkan semuanya. Mabok nggak boleh, sebotol nggak boleh, segelas boleh nggak? Dikit doang boleh nggak? Nggak boleh. Berjudi yang uangnya ratusan juta boleh nggak? Judi yang kecil-kecilan boleh nggak tuh? Nggak boleh juga. Kadang-kadang di depan sekolah tuh, sekolah SD, banyak tuh judi-judi yang tanpa disadari tuh. Kamu tau nggak? Narik yoyo ada 10, benangnya ada 50, bayar 2000 narik benang, dapat benang doangan. Itu judi bukan? Judi juga tuh. Nebak gambaran, ada nggak tuh? Ada gambaran dulu zaman paus. Zaman sekarang ada nggak, Bu? Masih ada ya. Itu judi juga tuh, nggak boleh tuh. Ya kan? Kamu sekarang sekolah enak nih. Ya kan, sekolah dulu tanya Bu Guru, tanya Pak Guru. Zaman dulu sekolah nggak kayak sekarang. Dulu sekolah pensil nggak ada penghapusnya, pakai karet Bu Guru ya, sama ludah dikit dah. Ya kan, zaman dulu ya. Saya ulangi, semua yang Nabi larang tinggalkan semuanya. Sambungan hadisnya, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Yang aku perintahkan lakukan semampu kamu. Yang dilarang tinggalin semua. Mabuk-mabukan, pergaulan bebas. Nih mohon maaf nih, yang penting mas sekarang kamu belajar. Jodoh mah gampang, ya gak? Ada pepatah mengatakan ada beruang minum jamu. Percuma berjuang, nikahnya bukan dengan kamu. Ada nggak tuh? Sekolah SMA 3 tahun, diantar, dijemput, diantar kayak tukang ojek. Pas udah lulus kuliah nikahnya sama orang. Ada nggak tuh? Ada beruang minum jamu, percuma berjuang kalau nikahnya bukan dengan kamu. Ada pepatah mengatakan kalah jadi abu, menang jadi arang. Ta'aruf sama aku, nikahnya sama orang. Ada nggak tuh? Nih anak cowok yang penting sekarang belajar. Apa kucing mau belajar tuh? Ya kan? Semua yang aku larang, kata Nabi, tinggalin semuanya. Yang aku perintahkan, lakukan semampu yang bisa kamu lakukan. Contohnya nih, menghatamkan Al-Quran, pahalanya besar gak? Menghatamkan Al-Quran, pahalanya besar gak? Paling tidak di umur kita sekarang, kalian pernah punya pengalaman menghatamkan Quran, walaupun cuma 1 kali. Jangan sampai seumur-umur belum pernah hatam Quran. Kita bukan nggak baca Quran, baca nggak Bu? Yang ini, yang putri baca Quran nggak? Cuman nggak hatam-hatam. Baca juz 1, juz 2, tandain nggak tuh? Pakai sedotan aqua tuh, tandain. Sedotannya hilang. Sampai mana ya? Dari ulang lagi. Ya nggak tuh? Baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, tandain nggak tuh? Dilipet ya? Lipetannya hilang. Terus ngapain? Ngulang lagi ke depan. Kalau menghatamkan Quran pahalanya besar, paling tidak di usia kita sekarang, kita pernah punya pengalaman menghatamkan. Yang Nabi suruh lakukan semampu kita, ya kan? Sholat yang 5 waktu, mudah-mudahan dilakukan di awal waktu. Amin. Apalagi anak-anak SMA 37 nih, ya kan? Pak Ustadz, kalau SMA lain Pak Ustadz, sholatnya ditunda-tunda Pak Ustadz. Kata Pak Nurdin, kalau siswa di sini Pak Ustadz belum azan udah sembahyang Pak Ustadz. Wah luar biasa. Sholat sunnah kali dia, ya kan? Yang Nabi perintahkan, laksanakan semampu kita. Puas, sholat sunnah, ada gak? Apa diantaranya? Sholat apaan? Duha. Pernah sholat duha? Sholat qiyamul lail, tahajud, pernah? Sholat minta hujan, apa namanya?
Apa sholat minta hujan? Istisqa. Tapi jangan sekarang, dibubarin sama Pemda ya kalau sekarang. Ingat. Sholat gerhana udah pernah bikin di sini? Belum. Kamu pernah ngerjain? Yang Nabi suruh kerjain, walaupun cuma sekali. Jangan sampai tahu tapi nggak pernah ngerjain. Tahu sholat jenazah apa hukumnya? Fardu kifayah. Walaupun bukan fardu ain, paling tidak kalian pernah mengerjakan. Ada tuh anak muda, anak SMA, bapaknya meninggal dunia. Tiba-tiba dia disuruh jadi imam, bapaknya meninggal. Dia belum pernah sholat jenazah. Pas jadi imam, dia ruku, dia sujud. Nah orang pada nanya, "Dek, sholat jenazah nggak pakai sujud, dek, nggak pakai ruku." Apa kata dia? "Ini Pak Ustadz, bapak saya dosanya banyak Pak Ustadz." Dia ngarang-ngarang jadinya tuh. Kalian nih, kalau udah besar, tanya Pak Guru, tanya Bu Guru. Kalau pergi haji, pergi umroh, di kota Madinah, di kota Mekah, ada nggak sholat jenazah? Tiap 5 waktu sholat jenazah tuh. Ada tuh orang Indonesia, dia belum pernah sholat jenazah. Begitu dia pergi umroh di Masjidil Haram, tiap hari dah sholat jenazah. Dia kagak ngerti. Dia ikut-ikutan aja dah. Orang takbir, ditakbir. Orang takbir, ditakbir. Pas pulang ke Jakarta, habis main Johor, ditakbir 4 kali. Habis asar, ditakbir. Orang pernah nanyain, "Sembahyang apaan Pak?" "Enggak, kalau di Mekah begini nih," gitu. "Itu sholat jenazah tuh Pak." "Lu jangan ngomong, lu belum umroh." "Gua nih udah umroh." Makanya yang Nabi ajarin apain? Lakukan walaupun cuman 1 kali. Jangan sampai tahu tapi tidak pernah mengerjakan. Yang kedua, puasa sunnah. Ada gak? Puasa Senin Kemis pernah ngerjain? Orang tua zaman dulu, nih orang tua kita nih, orang tua zaman dulu puasa Senin Kemis jadi kebiasaan, sampai jadi istilah. Setiap orang yang orang puasa lemes gak? Orang puasa lemes gak? Setiap orang yang lemes dibilangnya apa? Dia tuh orang tampangnya Senin Kemis, itu orang napasnya Senin Kemis. Ada nggak tuh? Kenapa jadi istilah? Saking orang dulu tuh pada puasa Pak Guru, iya nggak tuh? Ya tuh anak muda dompetnya Senin Kemis begitu tuh. Puasa Nabi Daud, gimana puasa Nabi Daud? Selang-seling, Senin puasa, Selasa enggak, Rebo, Kemis enggak, Jumat puasa, Sabtu selang-seling. Kalau kita kan alhamdulillah, Senin enggak, Selasa enggak, Rebo enggak, Kamis enggak ada nabinya ya. Kalau tahu kerjain, jangan sampai tahu tapi belum pernah kerjain sunnah Nabi. Jangan seperti orang belajar berenang, gaya dada, gaya punggung, gaya kupu-kupu, gaya bebas. Ada nggak tuh? Tapi nggak pernah berenang. Sekali berenang gaya batu, ya kan? Gaya dadah gitu, dada tenggelam nggak bangun lagi. Jadi yang pertama, yang kedua yang saya sampaikan, bahwa meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan sunnah Nabi. Makan cara Nabi, ada gak? Gimana Nabi kalau makan? Pakai tangan kanan, ya kan? Pakai tangan kanan, ambil yang terdekat. Kamu lagi makan nih di meja makan besar, wah sate itu di ujung, begini tangannya nih, say, ini ketek basah, baju longgar gitu, nyebut di kuasop, wah elah gitu ya. Ada sahabat bilang begini, ya Rasulullah, na'kulu wala nashba Nabi, kok kami makan gak kenyang-kenyang ya? Kenapa Nabi? Kami makan tapi nggak kenyang-kenyang. Kata Nabi, la'allakum taftarikun, kalian pasti makannya mencar-mencar. Kata Nabi, kalau makan yang pertama, sammillaha, sebut nama Allah. Yang kedua, kata Nabi SAW, wajma'u ala ta'amikum yubarik lakum, kalau makan rame-rame kumpul, makan bareng-bareng, enak gak? Meskipun cuma nama opor doang, sama sate, merendang, sama gulai, enak gak tuh? Enak ya tuh kalau bareng-bareng. Coba kalau makan sendirian pakai kecap doangan, kurang semangat ya Bu, ya kan? Kata Nabi, kalau makan tuh bareng-bareng, enak gak bareng-bareng? Begitu sunnahnya Nabi. Ada kawan kita lagi makan nih, ya kan? Lagi makan, temen yang lihat langsung buru-buru.
takut diminta. Dia punya air minum, naruh di ketek gitu tuh. Gini nih, dia nawarin temennya, ya kan? Bro, mau minum bro? Oh enggak ah, udah lain rasanya, ya kan? Jadi yang Nabi suruh sholat sunnah, puasa sunnah, tidur cara Nabi, ada gak? Gimana tidur cara Nabi? Nama ala syat, Nabi kalau tidur di lambung sebelah kanan. Wa wada'a yadahu tahta khad, Nabi tangan di pipinya gini nih. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begini nih. Kalau gini cherry bell nih katanya nih. Tidur cantik ya, tidur cantik. Ya kan? Tidur Pak Ustadz, saya pengen tidur kayak Nabi Pak Ustadz. Cuman saya kalau tidur nggak bisa diam Pak Ustadz. Apa tidur nggak bisa diam, orang sini bilang? Hah? Kocan? Hah? Ada nggak tidur nggak bisa diam tuh? Pak Ustadz, saya pengen kayak Nabi. Minimal awalnya kayak Nabi dah, miring. Meskipun pas bangun udah jengkang gitu tuh. Kadang-kadang tidur di kamar, bangun-bangun di ruang tamu. Tidur di kamar, bangun-bangun di sekolahan. Nah, sekolahan. Ingat gitu tuh. Tidur cara Nabi, makan cara Nabi, ya kan? Yang Nabi ajarkan kita laksanakan semuanya. Dalam sebuah kaidah para ulama mengatakan ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Yang tidak bisa dilakukan semuanya jangan ditinggalkan semuanya. Yang bagus-bagus dari Nabi kita contoh akhlak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad orangnya tawadu. Apa tawadu? Rendah hati. Di kelas kita ada nggak anak yang paling pinter? Mentang-mentang pinter dia mulu yang ngacung. Saya bu. Ada nggak tuh? Mentang-mentang dia yang paling tahu, dikit-dikit saya pak. Meskipun dia pinter, boleh nggak pura-pura nggak tahu dulu? Memberikan kesempatan pada yang lain, boleh nggak tuh? Nabi Muhammad orangnya tawadu, apa tuh, rendah hati. Nabi Muhammad ada riwayat, kalau beliau bawa barang, bawa sesuatu gitu, ya kan? Sahabat berebutan pengen nentengin, berebutan pengen bawain. Namun kata Nabi, sahibu syai'i ahaqqu bi syai'ihi. Orang yang punya barang lebih berhak bawa barangnya sendiri. Nabi kalau bawa barang nih, sahabat berebutan pengen bawain. Kata Nabi, nggak usah, aku bawa sendiri aja. Kata Nabi, yang punya barang lebih berhak bawa barangnya. Kecuali berat, nggak kuat, baru orang lain ngapain? Nolongin. Saya pernah tuh pulang isi acara maulid dikasih berkat. Kan saya bawa begitu tuh. Panitia nih, Pak Ustadz, saya bawain. Saya bawa sendiri aja, saya bilang. Tawadu Pak Ustadz. Saya bilang, takut ketuker, ya enggak? Saya udah pengalaman, terhilang lagi, enggak? Saya bawa sendiri aja dah, ya enggak? Kata panitia, ini Pak Ustadz tawadu kali, takut hilang jeruknya, bawa sendiri aja. Nabi Muhammad orangnya rendah hati, ya kan? Tadi saya katakan, nah apapun yang Nabi ajarkan kita lakukan. Nggak bisa semuanya, boleh nggak dikit? Saya kebetulan kuliah jurusan hadis. Banyak hadis Nabi beliau menggunakan kalimat walau. Walaupun itu bahasa Arab, walau. Walaupun ya. Contohnya ada hadis Nabi, ballighu anni walau ayatan. Ballighu anni walau ayatan. Sampaikan dariku walaupun cuman satu ayat. Jadi yang Nabi ajarkan kita kerjain. Nggak bisa banyak, boleh nggak dikit? Sedekah, berbagi sama orang lain. Kata Nabi, ittaqun nara walau bisyaqqi tamratin. Takutlah dengan api neraka, berbagilah walaupun hanya dengan setengah kurma. Kamu punya roti nih, yang laki-laki nih. Kamu punya roti cuma satu. Kamu mau makan, temen ngeliatin pengen. Ada nggak tuh? Kamu punya roti nih satu, temen ngapain? Ngeliat, pences gitu tuh. Ya ini orang pengen nih, ya kan? Itu roti kamu apain? Diapain tuh roti? Hah? Jangan pakai gigi. Lu kamu mau nggak? Ogah gitu. Potong pakai pisau bagi dua ya. Kata Nabi, nggak bisa ngasih satu, boleh nggak setengah? Nggak bisa banyak, boleh nggak dikit? Begitu kata Nabi tuh. Banyak hadis-hadis Nabi, Pak Guru, anak-anak sekalian, Nabi menggunakan kalimat walau. Tadi, ballighu anni walau ayatan. Sedekah. Kata Nabi, ittaqun naro walau bisyaqqi tamratin. Silaturahim.
Apa kata Nabi? Silu arhamakum walau bisalam. Sambung silaturahmi walaupun hanya dengan mengucapkan salam. Nih kamu anak muda nih, Pak Ustadz, kita kan anak remaja Pak Ustadz, gimana cara kita meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW seperti kalian juga. Waktu masa remaja, ada nggak godaan-godaan yang Nabi hadapi? Ada juga. Pernah Nabi Muhammad cerita, ini Nabi masih muda. Nabi bilang begini, kamu tahu nggak kota Mekah itu pusatnya hiburan? Kota Mekah pusatnya hiburan. Nabi bilang begini, satu malam aku ingin pergi ke tempat hiburan malam. Siapa yang bilang nih? Nabi. Kemudian dia kan menggembala kambing, aku titipkan kambing ke temanku. Nabi pergi ke tempat hiburan malam. Apa yang terjadi kata Nabi? Begitu aku hampir sampai di tempat hiburan malam, tiba-tiba aku diserang rasa ngantuk yang luar biasa. Nih, udah mulai kedengeran nih suara hiburan malam. Dung deng, teng, dung teng, dung teng, teng, dung teng. Gitu kan. Mulai kedengeran tuh. Tiba-tiba kata Nabi, aku diserang rasa ngantuk yang luar biasa. Aku ketiduran kata Nabi. Begitu melek-melek matahari udah terang. Maksudnya apa? Nabi gagal malam itu pergi ke tempat hiburan malam. Kata Nabi, di malam yang kedua aku punya keinginan melakukan hal yang sama. Aku titipkan lagi itu kambingku pada temanku. Nabi pergi ke pasar malam, tempat hiburan malam. Mulai kedengeran lagi tuh hiburan malam. Dung deng deng dung deng, lutak dung deng gubrak gitu. Kata Nabi, kembali aku diserang rasa ngantuk yang luar biasa. Nabi ketiduran lagi. Kata Nabi, pas aku melek-melek udah kesiangan. Kata para ulama, ini cara Allah menjaga Nabi Muhammad SAW. Masa mudanya beliau punya juga keinginan mencari hiburan malam, namun dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan anak-anak murid di SMA 37 nih, ya enggak? Setiap lagi nonton hiburan ngantuk, amin. Pas lagi ngaji segar semuanya. Apa terbalik? Oh terbalik ya. Pas lagi ngaji tidur. Apa snack keluar bangun, iya kan? Nah, jadi kita kembali meneladani Nabi Muhammad SAW. Semua yang beliau ajarkan kita kerjakan. Nggak bisa sering, boleh nggak jarang-jarang? Nggak bisa banyak, boleh nggak dikit? Nggak bisa maksimal, boleh nggak minimal? Jangan sampai tahu tapi tidak pernah mengerjakan. Ustadz, apalagi teladan Nabi yang bagus. Nabi Muhammad orangnya kalau bicara yang baik. Ini buat kalian semua nih, para aktivis di media sosial, buat para netizen. Apa kata Nabi? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Nabi, yang beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, kalau bicara, bicara yang baik. Kalau nggak bisa mendingan diam. Kalau bicara, bicara yang baik. Kalau nggak bisa mendingan, kalau mau komen, komen yang baik. Kalau nggak bisa mendingan diam. Kita kan zaman sekarang suka komen sembarangan, ya nggak nih? Teman kamu update status, langsung komen, mantap, mantul, lanjutkan. Ternyata berita duka cita, mohon doa nenek saya meninggal, mantap, lanjutkan, gitu tuh. Sekarang banyak nih anak-anak jadi masalah gara-gara media sosial, ya nggak nih? Ya kan? Tidak semua yang kita tahu kita share ke orang lain, betul nggak nih? Tidak semua hal yang kita dapat kita share ke orang lain. Kata Nabi, falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau bicara, bicara yang baik. Kalau mau komen, komen yang baik. Kalau nggak bisa mendingan diam. Hari ini anak-anakku sekalian, kan orang Indonesia gampang akrab ya, betul nggak? Orang Indonesia, Pak Guru, gampang akrab tuh, ya nggak Bu Guru? Orang Indonesia tuh ketemu sekali kenalan, ketemu kedua minjem duit. Orang kita tuh gampang akrab ya. Kita tuh kadang-kadang kenal orang, kan gini, banyak tuh anak muda bahkan sampai nikah tuh, kenalan di Facebook, ada nggak tuh? Kenalan di medsos. Begitu kenalan cakep banget, ya nggak? Begitu online, pas offline berubah, ada nggak tuh?
Begitu online ganteng banget, begitu offline kue cucur anget-anget, tampangnya hancur banget. Ada nggak tuh? Hari ini banyak penipuan, ya nggak? Hati-hati dengan media sosial. Boleh nggak orang, Pak Ustadz, saya pengen aktif di media sosial, boleh nggak? Boleh, tapi digunakan untuk yang baik, ya kan? Bukan digunakan untuk yang tidak baik. Baik, kita kembali meneladani Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi dalam sebuah hadis, yang aku perintahkan lakukan semampu yang bisa kamu lakukan, sementara yang aku larang tinggalkan semua. Kemudian mencintai Nabi Muhammad SAW dengan cara apa lagi? Dengan cara sering-sering menyebut nama beliau, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Orang tuh kalau seneng pasti sering nyebut-nyebut, betul nggak? Ya kan? Dalam sebuah hadis kata Nabi, orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak berselawat kepada diriku. Maka mudah-mudahan kita nih, kalian ya, walaupun masih muda, rajin berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Aqrabuhum minni manzilan yaumal qiyamah aktsaruhum salatan alayya. Orang yang paling dekat dengan aku hari kiamat, orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi SAW. Yang terakhir, anak-anakku sekalian, agar kita lebih dekat dengan Nabi. Nama Nabi Muhammad adalah nama yang saat itu belum pernah ada. Begini teorinya, orang kalau cinta biasanya nggak panggil nama. Orang kalau cinta biasanya nggak panggil nama. Di dalam Al-Quran, semua nabi dipanggil oleh Allah dan dipanggil namanya. Di Quran, Nabi Adam dipanggil, Allah panggil, ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Nabi Musa di Quran dipanggil ya, ya Musa, ikhla' na'laika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Nabi Isa di Quran dipanggil nggak? Ya Isa, anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahin min dunillah. Nabi Ibrahim di Quran dipanggil nggak? Ya Ibrahim, qad shaddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsin. Nabi Zakaria dipanggil nggak? Ya Zakaria, inna nubasyiruka bi ghulamin ismihi. Nabi Yahya dipanggil nggak? Dipanggil. Giliran manggil Nabi Muhammad, tidak ada satu ayat pun di Quran Allah panggil ya Muhammad, nggak ada. Allah manggilnya punya panggilan khusus. Allah manggilnya ya ayyuhan nabi. Gimana Allah manggilnya? Orang kalau sayang nggak panggil nama. Lihat pengantin baru tuh, lagi sayang-sayangnya ya, apa manggilnya? Sayang, beb, ya nggak tuh? Ya kan? Istri panggil suami sayang. Kalau suami namanya Udin, ya nggak? Nggak ada istri panggil Bang Udin, Bang Udin, nggak ada ya? Panggil orang kalau sayang banget nggak panggil nama, betul nggak tuh? Ini kan ada kakek nenek tuh mesra banget. Kata kakek manggil nenek nih, hai darling, hai honey, hai sweetie. Bilang kek mesra banget kek manggil nenek darling darling. Saya lupa namanya tuh. Udah kelamaan lupa namanya katanya. Panggilnya darling benggak tahuan. Orang kalau sayang nggak panggil nama. Di Quran semua nabi dipanggil namanya. Giliran Nabi Muhammad Allah nggak panggil nama. Allah panggil apaan? Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa ya. Banyak ayat, 14 ayat di Quran Allah panggil Nabi Muhammad, panggilnya ya ayyuhan nabi. Berapa ayat? 14 ayat tuh. Orang kalau sayang nggak panggil. Ini nama Nabi Muhammad bukan nama sembarangan. Kalian tahu nggak negara mana yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia? Negara Arab, Mesir, Palestina. Dulu banyak negara-negara Arab yang belum tahu kalau Indonesia mayoritas Muslim. Maka ada usulan dari negara-negara agar presiden RI yang pertama siapa? Presiden Indonesia yang pertama siapa? Bung Karno menambahkan di depan namanya nama yang ada unsur Islamnya. Bung Karno mengambil nama Ahmad. Ahmad adalah nama lain Nabi Muhammad.
Maka tahun 45 namanya menjadi Insinyur Ahmad Soekarno. Ada yang tahu Pak Soeharto pergi haji tahun berapa? Pak Soeharto presiden yang berapa? Presiden yang ke? Pak Soeharto tahun 1991, tahun 91, mungkin kan belum lahir ya. Tahun 91 Pak Soeharto pergi haji dengan Ibu Tin. Pulang haji, Pak Harto dapat surat di Raja Saudi Arabia, usulan agar beliau menambahkan di depan namanya nama Ahmad atau Muhammad. Lalu Pak Soeharto pilih nama siapa? Muhammad. Pulang haji namanya Haji Muhammad. Ini bukan nama sembarangan nih. Ini nama siapa yang hadir di sini laki-laki namanya ada Muhammad nih. Oh banyak. Kalau dikit saya bagi duit. Banyak gak jadi deh. Ini nama bukan nama sembarangan. Nama kalian nama Nabi. Mohon maaf ya, yang punya nama Muhammad jangan dipanggil Mamat. Mamat artinya meninggal. Fil hayati wa ba'dal Mamat. Ada nggak tuh? Fil hayati wa ba'dal Mamat sembarangan bu, artinya sembarangan. Mamat meninggal artinya ya. Ini nama bukan nama sembarangan. Nama ini nama yang mulia, dimuliakan dalam Al-Quran. Dulu di kota Madinah, nama Muhammad cuma satu, nama Nabi Muhammad doangan. Ada perempuan lahir di kota Madinah, punya anak dikasih nama Muhammad. Oh, ramai di kota Madinah. Kok berani-beranian pakai nama Muhammad? Lalu kata Nabi, namailah namaku, sammu bi ismi. Namailah nama anakmu dengan namaku. Nggak apa-apa kata Nabi. Maka termasuk yang baik adalah memberi nama anak dengan nama Muhammad. Mudah-mudahan yang hadir yang namanya Muhammad kita muliakan hari ini ya. Berapa orang tadi Muhammad? Berapa orang Muhammad? 1, 2, 3. Wah ada 30 ya. Ini yang namanya Muhammad kan berkatnya 2 ya. Spesial gitu tuh ya kan. Nah mudah-mudahan hari ini kita lebih dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW. Pesan Pak Ustadz cuma satu, yaitu kalau kita tahu yang diajarkan Nabi, sunnah Nabi, lakukan. Walaupun cuma sekali. Jangan sampai tahu tapi belum pernah ngerjain. Puasa Senin Kamis sunnah, minimal pernah ngerjain. Sholat tahajud baik, minimal pernah mengerjakan. Siapa di sini yang belum pernah puasa Nabi Daud? Kerjain. Jangan sampai tahu tapi nggak pernah ngerjain. Kalau ditanya, kamu pernah nggak puasa Nabi Daud? Pernah Pak Ustadz. Kapan? Dulu Pak Ustadz lagi bokeh banget Pak Ustadz. Ya kan, saya puasa Nabi Daud aja dah. Begitu tuh. Jadi tahu dan pernah mengerjakan. Nah mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan keberkahan Maulid Nabi kita Muhammad SAW. Terutama jangan sampai meninggalkan sholat. Ya enggak? Sholat adalah hal yang paling penting. Anak cowok nih, siapa di sini yang sholat masih suka bercanda? Masa udah usia SMA sholat masih bercanda? Ada nggak tuh? Anak cowok nih, temennya lagi sujud, mohon maaf ya, disentil dari belakang. Bukan kaget banget itu, iya nggak? Sholat itu ibadah kepada Allah Subhanahu. Kalau di luar sholat kita bercanda, sholat bercanda juga, seriusnya kapan? Betul nggak tuh? Kan di luar sholat kita bercanda, betul nggak? Siapa yang di sini yang sholatnya masih bolong-bolong? Mudah-mudahan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi sholatnya bolong-bolong, dan insya Allah kalau sholat tidak bercanda. Mudah-mudahan yang disampaikan ada manfaatnya, dan insya Allah sekali lagi kita berdoa, kita berharap di dunia kita memperingati Maulid Nabi, pada hari kiamat nanti insya Allah dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikian dari Pak Ustadz. Kalau ada kalimat yang kurang baik dan kurang pantas mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.